baik sahabat Lentera Petani, kali ini saya mau mengaplikasikan pupuk majemuk ya. Ini pupuk serbuk yang dilarutkan dalam air ya. Kebetulan kali ini saya menggunakan Q-Vita ya, nutrisi lengkap K32 teman-teman. Jadi ini terdiri dari NPK, nitrogennya 16, fosfornya 11, kemudian kaliumnya 32 ya. Jadi sedikit tambahan ya. Jadi nitrogen itu berfungsi sebagai bahan fotosintesis protein dan asam amino ya teman-teman. Jadi berperan dalam pembentukan sel. Nitrogen itu terdapat dari dua senyawa teman-teman. Jadi amonium atau biasanya itu disebut NH4 dan nitrat NO3 ya. Dan pemberian NH4 ini disarankan memang tidak lebih dari 25% dari total nitrogen yang diberikan ya. Karena jika berlebihan biasanya tanaman itu menjadi rentan terhadap serangan penyakit ya. Namun sebaliknya nitrat itu akan memperkuat jaringan tanaman sehingga menjadi lebih padat dan kuat terhadap serangan hama. Namun demikian kalau fase generatif seperti saat ini lebih baik menggunakan nitrogennya yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk fosfornya sendiri itu 11. Nah, fosfor ini berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga dan buah sebenarnya. Cuma untuk saat generatif seperti ini lebih cocok untuk transfer energi ya. Jadi pada masa pembungaan kebutuhan fosfor itu juga dibutuhkan untuk meningkatkan komponen penyusun enzim teman-teman. Kemudian untuk kalium itu untuk generatif memang agak banyak karena memang kalium itu berfungsi untuk mengatur proses fisiologis teman-teman tanaman seperti fotosintesis, translokasi, transportasi karbohidrat. Jadi mengatur buka tutup stomata teman-teman. Nah, stomata sendiri itu kalau paling bagus aplikasinya itu pada saat stomata terbuka itu biasanya kalau pagi itu jam 8 sampai 9, kemudian kalau sore itu jam 3 sampai 4 ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada ini MgO dan S, artinya magnesium ya, magnesium oksida dan sulfat teman-teman. Jadi dua gabungan ini fungsinya adalah meningkatkan daya tahan atau imunitas terhadap tanaman terhadap penyakit teman-teman. Jadi mampu membantu proses fotosintesis dan juga respirasi. Jadi mencegah rontoknya bunga dan buah, juga membentuk nutrisi teman-teman pada tanaman seperti zat gula, karbohidrat, lemak, protein, minyak dan juga zat hijau daun teman-teman. Ini perlu diketahui. Kemudian di sini juga ada istilahnya TE ya. TE itu singkatan dari trace element, yaitu unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang jumlahnya sedikit ya. Contohnya kalau di sini nih ada seperti Zn ini zinc, Mg, Mn itu mangan, kemudian Cu itu tembaga, Fe itu besi, dan molybdenum itu Mo atau dan juga boron. Nah, ini nanti akan saya aplikasikan. Untuk kebutuhannya sendiri sebenarnya juga lumayan irit ini teman-teman. Jadi takarannya 2 sendok makan per tangki semprot 15 liter ya. Namun nanti karena tangki saya itu ukuran 20 liter, jadi saya gunakan sekitar 2,5 sendok nanti. Selain menggunakan pupuk majemuk tadi, saya juga menggunakan Sayamik ya teman-teman. Sayamik dengan insektisida Sumo. Sumo ini bahan aktifnya beta sibutrin ya. Beta sibutrin itu sebenarnya secara spesifikasi itu bukan untuk tanaman padi ya. Jadi kebanyakan itu sebenarnya untuk hama penghisap buah seperti menggerek buah, terus penghisap daun itu di tanaman kapas ya. Cuma sebenarnya juga efektif di tanaman padi ya, karena efeknya yang knockdown. Selain itu juga harganya murah. Tapi kalau di mix dengan pupuk majemuk itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Cuma kita pastikan dulu di lahan pertanian itu ada
serangan hama wereng atau enggak, karena memang kalau hama wereng juga tidak baik ini untuk padi ya, karena justru menimbulkan ledakan hama wereng. Jadi wereng menjadi resisten atau tahan. Jadi untuk diketahui ya, beta-sibutrin ini termasuk insektisida dari golongan pitheroid sintetik. Oleh karena itu tidak disarankan kalau misal di lahan persawahan jenengan itu ada semacam serangan hama wereng. Ini saya gunakan memang untuk mengirit ya, daripada saya beli insektisida yang mahal ya, seperti dari Banapip, Pimitrosin, itu kan mahal sekali ya. Saya pakai ini aja karena sudah saya cek ternyata tidak ada gejala atau serangan hama wereng coklat ya. Jadi ini nanti saya pakai karena ukurannya itu tangki saya itu 20 liter, jadi nanti saya pakai dengan ukuran 20 mili ya. Di sini ada. Nah, kebetulan untuk harganya sendiri saya beli kemarin itu yang ukuran 250 mili itu 55.000. Kemudian pupuk majemuk serbuk tadi yaitu Vita itu juga 55.000 ya. Nanti saya aplikasikan kurang lebih nanti jam 8 sampai jam 9 ya, itu waktu terbaik untuk mengaplikasikan segala jenis obat yang spray ya, sifatnya spray, karena stomata tanaman itu pada saat itu membuka. Toh nanti kalau saya aplikasikan sore nanti juga keburu hujan. Nanti perpaduannya semua ini dengan pupuk Vita tadi ya.